Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Kita malam ini masih di kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dan malam ini betul-betul malam yang luar biasa, malam yang istimewa. Kita diajak tuguran atau tirakatan melekan. Kita diundang di rumahnya Raden Wahyu Hartono. Beliau merupakan salah satu trah sampean dalem Kanjeng Susuhunan Pakubono kaping sedoso PB 10. Raja terkaya dari Kasunanan Surakarta. Bahkan pada masa Sinuwun Pakubono 10 ini, dan pada waktu itu Inggris butuh biaya perang untuk Perang Dunia Pertama, Inggris punya hutang terhadap Kanjeng Sinuwun Pakubono 10. Luar biasa. Tapi sayangnya sampai sekarang, karena Kasunanan tidak lagi sebuah government, sebuah pemerintahan, padahal sementara waktu itu merupakan hutang G2G, sehingga akhirnya keturunan ataupun Keraton Surakarta tidak bisa menagih. Nah, malam ini kalau kita lihat ini, nah ini Mas Admin ini supaya disyuting ini, wah betul-betul aksesoris propertinya dan betul-betul kelihatan jawani. Dan ya pantas lah kalau ini memang rumah kediaman dari seorang trah sampean dalam PB 10. Nah, luar biasa nih Mas Admin, tolong diambil gambarnya ini. Nah, dan saat ini ketika kita ambil kegiatan ini betul-betul tengah malam. Kita tengah malam jam 12 malam di rumahnya Raden Wahyu Hartono, dan mudah-mudahan kita semua nanti dapat wahyu semua. Nah, karena itu sebelum kita akan memulai apa yang kita diskusikan malam ini dengan tema kenapa bangsa Nusantara memakai bunga dan dupa ketika bersembahyang. Kita katakan bangsa Nusantara karena yang pakai bunga dan dupa tidak hanya bangsa Jawa. Nah, kita sampaikan penjelasan pun Raden Wahyu Hartono untuk memberikan sepatah dua patah sambutan kegiatan malam kita. Silakan Raden, monggo. Rahayu. 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 Rahayu Sagung Dumadi. Ya, wilujeng dalu, selamat malam dumateng sederek saya, sederek kita semua, sesepuh Raket Prasojo. Pada malam hari ini memang menjadikan malam yang paling sakral. Kita membahas, membedah tentang kenapa bangsa Nusantara memakai bunga dan dupa, dan dupa ketika bersembahyang. Karena memang saya masih ada kaitan dari para leluhur yang dulu memakai dupa ataupun bunga ketika sembahyang. Untuk itu saya tidak akan menjabarkan di sini, biarlah dijabarkan roko sepuh saya, Kang Mas Purbo Sutejo. Monggo, wekdal dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Wahyu, Raden Wahyu Hartono yang memberikan sambutan sepatah dua patah sebagai selaku tuan rumah. Nah, para pemirsa, nanti para pemirsa yang ada yang ingin tahu, silakan kita tunggu di kolom komentar. Dan malam ini yang hadir pun
kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Nah, ini kita mulai dari Mas Probo Sutejo, tentunya memiliki isinya alasan tersendiri kenapa kok Mas Probo Sutejo yang juga merupakan salah satu orang suku Jawa ini, Mas Probo Sutejo kalau sembahyang pakai dupa atau dua-duanya dupa ya bunga ini, nah, Mas Probo Sutejo. Terima kasih Bobo Sutrimo, juga terima kasih Raden Wahyu Hartono selaku tuan rumah, dan juga terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Mengenai penjabaran itu maknanya luas. Yeah. Namun saya di sini diberikan waktu untuk sedikit memberikan ulasan, Pak ya. Yeah. Itu pun menurut kemampuan saya. Yeah. Nuwun sewu, mungkin apabila yang saya sampaikan kurang itu karena kebodohan saya. Yeah. Dalam hal ini kenapa bangsa Nusantara Yeah. setiap sembahyang memakai dupa dan bunga. Dalam hal ini pun sebenarnya saya juga kurang betul memahami karena pembelajaran ataupun belajar saya itu masih kurang. Yeah. Namun yang saya alami setiap sembahyang memakai dupa dan wewangian itu menurut saya yang saya alami untuk bisa berkonsentrasi dengan aroma yang wangi. Yeah. Itu yang saya alami. Yeah. Entah untuk rekan-rekan ataupun saudara-saudaraku yang malam hari ini berkumpul nanti juga punya pemahaman yang lain. Yeah. Gitu. Yeah. Kalau saya memberikan penjabaran yang tidak saya alami ataupun belum pernah saya alami, ini malah saya merekayasa. Yeah. Gitu. Yeah. Yeah. Mas Tejo. Ataupun yang saya alami ini dianggap kurang ataupun salah, ya mohon maaf. Yeah. Yang jelas Yeah. untuk wewangian dan dupa itu kalau saya sembahyang ataupun meditasi itu untuk sarana menenangkan jiwa. Yeah. Menenangkan jiwa dalam arti dengan aroma itu saya lebih cepat untuk berkonsentrasi. Yeah. Terima kasih Mas Tejo. Yeah. Para pemirsa yang saya hormati, nah ini barangkali ada yang mau nambah atau mau nanya, Mas Joko Riono, Pak Suwarto. Mas Suwiknyo, Pak Suwarto. Oh, monggo Pak Suwarto. Nggih. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Berdasarkan tema pada malam hari ini, itu adalah kenapa bangsa Nusantara menggunakan dupa dan bunga dalam bersembahyang. Nggih. Yang perlu saya tanyakan, Nggih. kalau toh tidak pakai dupa atau bunga, itu berefek kepada apa? Itu Pak Nggih. Strum. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Warto. Yang lainnya ada yang mau nambah atau bertanya? Mas Joko? Nggih, monggo silakan. Rahayu. Rahayu. Di sini saya hanya menambahkan saja tentang tema kenapa dalam persembahyang orang Jawa atau masyarakat kita itu memakai dupa ataupun bunga. Ini mohon pencerahan dari Bobo Sutrimo. Pada kenyataannya sekarang ini tentang dupa, terutama dupa di masyarakat kita itu dipandang stigma negatif. Nggih. Masih banyak yang memandang dupa itu stigma negatif. Nggih. Ada yang mengatakan mengundang setan lah, Nggih. ada yang inilah itulah. Nggih. Nggih. Nah, ini gimana untuk menjelaskan semua ataupun memberi contoh-contoh atau bukti supaya masyarakat kita tuh
pandangan-pandangan negatif ini bisa netral, Nggih, nggih. mengartikan dupa yang sesungguhnya, makna dupa yang sesungguhnya, Nggih, ataupun kemenyan yang sesungguhnya, nggih, nggih. ataupun bunga dan maknanya yang sesungguhnya. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih, terima kasih. Rahayu. Rahayu, Mas. Terima kasih Mas Joko Riono. Mas Weknya mau nanya atau mau nambah? Nggih. Rahayu Rahayu. Rahayu. mengenai tema wonten ing dalu menika kawula badhe matur bertanya sekedhik Nggih. masalah babagan dupa kalih sekar Nggih. Ya. pertanyaane kula niku kenging napa kok sing tinggi niku sekare kok kantil mawar melati ngoten niku padahal nggih padahal bunga niku kan sangat banyak Nggih. menawi apabila memakai bunga selain bunga-bunga tersebut niku nggih napa boten kenging utawa tidak boleh Nggih, nggih. napa nggih wonten efek negative napa pripun. Nggih. Nggih, terima kasih Mas Wiknyo. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita cukupkan di sini dulu pertanyaannya, barangkali nanti ada tambahan session lain. Kalau dari Mas Tejo tadi dikatakan supaya wangi dalam bersembahyang. Tentunya kalau kita komparasi dengan pertanyaannya Mas Tejo ataupun Pak Suwarto, ini dari Mas Purbo tadi, tentu orang akan bertanya, kalau hanya sekedar untuk wewangian, kenapa nggak pakai minyak wangi saja? Nah, kalau hanya sekedar, oh supaya wangi. Kalau nggak wangi nggak bisa konsentrasi. Loh, kalau hanya sekedar wangi, kenapa nggak pakai minyak wangi saja? Kenapa kok harus pakai bunga? Kenapa kok harus pakai dupa? Kalau pakai minyak wangi, apakah ada dampak lain? Terus kalaupun pakai bunga, kenapa kok tadi hanya kantil, mawar, dan melati? Pertanyaannya Mas Swiknyo. Nah ini sebelum saya jawab, di sini ini kan ada trahingalur rembesing madu. Nah, ini barangkali mau nambah ini Mas, apa mau memberi penjelasan ini Mas Wahyu ini? Enggak. Para pemirsa yang saya hormati, kenapa kok harus pakai bunga? Kenapa kok harus pakai dupa dalam kita bersembahyang? Jadi orang Nusantara, khususnya orang Jawa itu memang harus bersembahyang. Dan leluhur kita itu mengenal sembahyang itu bahkan jauh sebelum Masehi. Mohon maaf, ini sembahyang loh ya, bukan sholat loh ya. Karena kalau sholat itu kan ranah agama Islam. Ini yang kita bicarakan adalah sembahyang. Dan sembahyang itu memang bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa asli, yaitu dari kata sembah yang. Yang itu adalah manifestasi Tuhan. Dari berbagai penelitian, mulai tahun 2500 tahun sebelum Masehi, leluhur kita sudah mengenal sembahyang. Banyak ditemukan berbagai punden berundak yang usianya yang tertua ditemukan itu 2500 tahun sebelum Masehi. Punden berundak. Itu menandakan bahwasanya leluhur kita sudah mengenal sembahyang. Nah, kalau dari penelitiannya Profesor Salianti Soleman dan Profesor Dr. Haseu, wayang ini merupakan sarana untuk persembahyangan, dan wayang itu asli Jawa dan sudah ditemukan mulai 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi sembahyang memang
asli kasanah budaya leluhur kita. Bahkan jauh sebelum agama Abrahamik datang ke Nusantara ini. Kalau kita ngaku orang Jawa, ya tentunya kita harus bersembahyang. Kita ngaku Jawa tapi nggak sembahyang, ya belum Jawa. Nah, kenapa ketika kita bersembahyang kok harus pakai bunga? Kok harus pakai dupa? Kalau alasannya, oh supaya wangi, loh kenapa nggak pakai minyak wangi? Kalau hanya alasannya untuk wangi saja. Kenapa kok kalau pakai bunga kok harus pakai kantil, mawar, melati? Ya. Tambah satu lagi biasanya kenanga, kenongo. Kenapa kok nggak pakai bunga umpamanya bunga Matahari. Bunga matahari apa bunga apa sundel apa? Yang baunya biasa bunga sedap malam. Kalau orang Jawa bilang kan bunga sundel itu kan bahasa Indonesianya bunga sedap malam. Itu memang kalau malam itu wangi, gitu. Kalau siang kurang gitu loh. Sehingga dikatakan bunga sedap malam. Ya. Karena ternyata ini para pemirsa bisa dibuktikan secara ilmiah ya, bisa dibuktikan secara nyata. Ternyata bunga ini merupakan indata atau yang mendatangkan data, mendatangkan energi positif dan mampu menangkal energi negatif. Saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan. Saya ambil air dari sumur dalam 2 gelas. Saya taruh di tempat yang berbeda. Yang satu sampingnya saya kasih bunga, yang satu tidak. Apa yang terjadi selang 3 hari? Nggak usah lama, 3 hari. Ini para pemirsa bisa dipraktekkan langsung. Ternyata air yang sama-sama dari sumur yang sama ditaruh gelas ya. Air yang di sampingnya tidak ada bunganya dalam 3 hari sudah muncul jentik-jentik. Berarti apa? Sementara gelas yang ada airnya yang ada di sampingnya ada bunga, ini tidak muncul jentik-jentik. Berarti apa? Bunga mampu mendatangkan energi positif dan menangkal energi negatif. Bunga merupakan indata. Tetapi tidak semua bunga bisa menjadi indata. Bunga yang mampu bisa menjadi indata memang adalah kantil, mawar, melati, kenongo. Tetapi kantil pun dalam pemakaiannya sembahyang itu ada sembahyangnya di tempat yang mana dulu. Kalau kita sembahyangnya itu mamanya kita di tempatnya leluhur, entah itu di pesarean, entah itu di pasarean, ini kembang kardel nggak boleh dipakai. Banyak orang yang kurang paham ketika dia nyekar ke tempatnya leluhur itu masih pakai bunga kantil. Ini sebenarnya nggak boleh. Kalau bahasa orang awam, gue nggak gari kemantil. Padahal kalau memang kemantil sukma leluhur, kemantil sama kita kan malah seneng toh. Sebenarnya masalahnya bukan soal itu. Kenapa kantil nggak boleh? Sementara kalau mawar, melati dan kenongo itu boleh. Karena memang mawar dan melati itu sangat kuat untuk mendatangkan data, mendatangkan energi positif. Sementara kenongo itu lebih banyak penetralisir dari indata tadi. Tetapi kalau bunga-bunga lain seperti bunga sedap malam, ini tidak mampu mendatangkan energi positif secara maksimal. Bahkan lebih cenderung penggunaan bunga-bunga sedap malam dan sejenisnya yang berbau wangi ini kurang bagus. Karena yang datang biasanya adalah energi-energi bawah. Tetapi kalau mawar dan melati, ini baunya harum. Ini para pemirsa bisa disimak lagi di video kita yang berjudul Tata Cara dan Doa Bakar Dupa. Di situ dupa kita pilih menjadi 2, harum dan wangi. Bukan soal harga, tapi soal kegunaannya yang berbeda. Kenapa kok pakai bunga?
karena bunga ternyata mampu mendatangkan energi positif dan menangkal energi negatif. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi tentang kenapa kok pakai bunga. Kalau hanya sekedar wewangian kan bisa pakai minyak wangi. Ternyata kalau minyak wangi ini tidak bisa menjadi sebuah indata. Jadi energi semesta, energi alam ini merupakan data. Jadi istilah indata tidak hanya sekedar istilah di dalam komputer saja. Manusia juga bisa mendatangkan data, mendatangkan energi dengan bunga tadi. Nah, kenapa kok pakai dupa? Selain bunga ada dupa. Nah, dupa ini juga merupakan indata. Kalau tadi bunga ada indata, ada antidata. Ada bunga-bunga tertentu yang merupakan antidata. Begitu juga dengan dupa. Dupa ada dupa harum, ada dupa wangi. Dan dupa juga merupakan indata juga. Nah, dupa yang bisa menjadikan indata ini biasanya bau gaharu, cendana, bau-bau yang sop ya. Setelah itu mawar, melati, tunjung biru. Ini merupakan indata. Dupa, umpamanya kalau dari buah yang bisa menjadi indata adalah umpamanya kulitnya langsep, kulitnya manggis, ini juga bisa menjadi indata. Jadi kalau para pemirsa ini ingin coba, umpamanya pas musim langsep ya, ketika makan langsep itu kulitnya dikeringkan, dibuat bubuk, nanti dibuat dupa. Ini juga bagus, itu merupakan indata. Nah, itulah kenapa di dalam ajaran leluhur kita kok ketika bersembahyang itu harus pakai bunga dan dupa. Bukan sekedar hanya wangi saja. Tetapi ketika kita bersembahyang pakai bunga, pakai dupa, ini adalah indata. Manusia ingin mendapatkan data masuk dalam pikirannya. Indata masuk dari alam semesta. Yang tentunya itu berasal dari Tuhan semesta alam. Kalau dalam versi kepercayaan teologi. Dalam kepercayaan teisme. Nah, kalau kita bersembahyang pakai wewangian yang tidak mampu mendatangkan indata, ya tentunya sekedar tenang, ya. Tapi tidak mampu mendatangkan indata, energi, petunjuk. Bahkan dalam konektivitas tertentu antara indata tadi, kita bisa trans. Bisa trans supaya apa? Daya hidup kita ini mampu trans untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Ini yang dikehendaki dan ini ternyata sangat ilmiah sekali. Tidak sembarangan leluhur kita mengajarkan kepada anak cucunya kalau sembahyang harus pakai bunga dan dupa. Karena memang ada manfaatnya. Bukan sekedar hanya wewangian saja. Bahkan wangi pun masih dipilah, harum pun masih dipilah, bunga pun masih dipilah, tidak sembarang bunga. Ada bunga-bunga tertentu yang tidak mampu menjadi indata. Begitu juga dengan konteks getah ya. Sebagai contoh namanya getah kenari. Getah kenari ini antidata, bukan indata. Sehingga konteksnya di situ yang merupakan indata untuk mendatangkan data, untuk mendatangkan energi. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya, ini barangkali pertanyaannya Pak Parto, terus Mas Wiknya udah kita jawab. Terus yang dari Mas Joko Riono Kudus,
selama ini orang yang bersembahyang memakai dupa atau membakar dupa, ini kan stigma masyarakat kan negatif. Ada yang mengatakan katanya ngundang setan. Ya. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Ya paling tidak dengan lewat channel kita inilah kita menjelaskan kepada khalayak umum. Kita membakar dupa. Ini adalah merupakan sebuah sarana persembahyangan untuk indata. Dupa bisa untuk aromaterapi. Dupa bisa untuk smoke disinfektan. Sehingga kalau bakar dupa itu identik dengan mendatangkan setan, sebenarnya orang yang mengatakan seperti tadi bisa kita tanya, kok Anda mengatakan orang bakar dupa mendatangkan setan, apa Anda bisa lihat setan? Saya yakin orang-orang yang mengatakan itu nggak bisa lihat setan, kok hanya sekedar menjustis saja untuk stigma negatif orang yang bakar dupa. Bahkan mereka, orang-orang seperti itu biasanya ketakutan tersendiri pada sesuatu yang bersifat gaib. Padahal sesuatu yang gaib itu adalah sebuah energi. Di dalam konsep sains dan teknologi, energi itu adalah kekal. Dan di sekitar kita memang energi lain, ada energi lain. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dupa tidak harus identik dengan mengundang setan. Bahkan yang bilang seperti itu, saya yakin kok dia tidak bisa melihat setan. Dan dupa bisa untuk merupakan smoke disinfektan, bisa untuk merupakan aromaterapi. Dan ini sudah kita berkali-kali buktikan, dupa untuk smoke disinfektan, untuk aromaterapi. Bahkan kemarin entah itu di gereja, entah itu di masjid, ya, Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram maupun di Ka'bah, kemarin banyak itu viral di berbagai medsos itu berseliweran sedang ngububi dupa. Dan semua itu tentunya tergantung dari kemauan manusia sendiri sebagai sumber energi getaran elektromagnetik. Karena tubuh manusia itu terdiri dari berjuta-juta sel, dan setiap sel itu ada energinya. Tergantung kita bagaimana mengolah energi dalam tubuh kita sebagai sumber getaran elektromagnetik. Dan semesta alam juga memiliki energi. Bahkan kerikil di pinggir jalan pun itu ada energinya. Kalau nggak percaya, para pemirsa bisa buktikan. Ambil kerikil di pinggir jalan, pegang pelan-pelan, agak dihayati, akan muncul getaran. Ada energi di situ. Jadi para pemirsa, jangan sekali-kali kita ini memberikan stigma negatif kepada orang yang membakar dupa. Membakar dupa tidak harus bertujuan negatif. Karena tujuan negatif ataupun positif itu tergantung pada hati kita masing-masing, bukan tergantung pada dupanya. Nah ini sudah kita aja. Barangkali Mas Tejo mau nambah lagi. Ini Mas Wahyu. Nah ini Mas Joko sudah. Mas Wigno. Nah para pemirsa yang hormati, demikian tadi sekilas kenapa bangsa Nusantara ketika bersembahyang itu selalu pakai bunga dan dupa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, Pak Warta mau nambah? Ya. Oh, monggo sebelum kita tutup. Yeah. Yeah. Ini saya mau bertanya, Pak. Yeah. Yeah. Seandainya tidak ada dupa, Yeah. apakah kemenyan bisa dipakai, Pak? Yeah. Yeah. Oh, terima kasih Pak Soeharto. Kalau tidak ada dupa, apakah kemenyan bisa dipakai? Kemenyan ini kan bagian dari dupa. Di dalam video kita berjudul dupa atau kemenyan, kita sudah jelaskan bahwasanya kemenyan itu merupakan salah satu aroma dupa. Jadi aroma dupa itu macam-macam. Ada cendono, ada garu, ya, ada kemenyan, ya, ada mawar, ada tunjung biru dan sebagainya.
Jadi kemenyan ini hanya salah satu aroma dupa. Jadi kalau orang bilang kemenyan ini pasti dupa. Tapi kalau bilang dupa belum tentu aromanya kemenyan. Nah, bagaimana kalau umpamanya kebetulan kita beli dupa di toko enggak nemu, kita enggak ketemu orang yang jual dupa. Atau kita umpamanya cari bunga enggak ada orang jual bunga. Apa solusinya? Saya yakin di sekitar kita ini ada bunga-bunga liar yang bisa dipakai. Cuman kita bau ya, kita lihat ini baunya bau wangi atau bau harum. Kita usahakan kalau untuk leluhur ya kita usahakan cari bau yang harum, yang soft, bukan yang reaksional. Banyak yang bisa dipakai untuk dupa sebenarnya, termasuk tadi saya katakan banyak kita sedang panen langsep, kulitnya langsep bisa, kulitnya manggis bisa. Ini sudah pernah kita coba. Kemarin waktu kita di hutan, waktu kita naik gunung, itu pun ada beberapa getah pohon itu ketika dibakar itu juga mampu menjadi sarana indata. Tapi kalau yang sarana antidata itu yang sudah kita kaji, yang sudah kita temukan itu adalah getah kenari. Ini merupakan antidata. Ngaten nggih Pak Warto nggih, ampun. Ada malih, ampun. Ampun. Nggih, terima kasih Pak Warto. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita kenapa bangsa Nusantara selalu memakai bunga dan dupa ketika bersembahyang. Kalau umpamanya tidak ada lagi yang cukup pakai air. Atau di rumah biasanya bisa pakai serbuk kopi, ini juga bisa. Baunya kopi itu khas harum, juga bisa dipakai. Ya. Entah itu bubuk kopi itu dibiarkan saja ditaruh lepek atau daun, taruh serbuk bubuk kopi, ataukah bubuk kopi tadi sambil dibakar di arang. Ini juga bisa untuk saran sembahyang. Kopi baunya harum. Ya. Banyak hal yang leluhur kita mengajarkan kepada kita tidak mengkultuskan pada sesuatu benda. Oh, harus pakai minyak wangi merek ini, tidak. Oh, harus pakai bunga ini, tidak. Semuanya bisa dipakai. Yang penting kita paham, oh ini bau harum, oh ini bau wangi, oh ini merupakan indata, oh ini merupakan antidata. Kita jangan salah ketika kita bersembahyang, ketika kita semedi, ketika kita pergi ke petilasan leluhur. Yang kita harus tahu adalah ilmunya, oh ini harum, ini wangi, oh ini antidata, ini indata. Banyak hal yang bisa kita pakai. Demikian tadi para pemirsa yang saya hormati bahasan kita malam ini. Seperti biasanya kalau ada yang kurang jelas silahkan kita tunggu di kolom komentar, nanti akan kita bahas pada kegiatan lainnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu malam ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan ataupun tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.